Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas LG inverter 2 pintu. Untuk kerusakan dari kulkas LG inverter 2 pintu ini atas bawah nggak dingin. Kemudian langkah pertama yang harus kita cek itu di bagian pintu atas. Nah, kita bisa cek di bagian lubang ventilasinya. Apakah di bagian lubang ventilasi ini ada udara yang keluar atau tidak? Kalau misalkan kipas ini berputar, itu pasti ada hembusan angin yang keluar dari lubang ventilasi ini. Karena di sini tidak ada udara yang keluar dari lubang ventilasi, besar kemungkinan di sini terjadi kerusakan di bagian kipas. Nah, selain untuk pengecekan di bagian pintu atas, kita bisa cek juga di bagian PCB inverternya yang letaknya di belakang kulkas, teman-teman. Jadi untuk kulkas LG inverter ini sebenarnya sudah cukup canggih, teman-teman ya. Dia juga bisa mendeteksi kerusakan kulkasnya. Jadi kulkas LG inverter ini sudah dilengkapi kode error ya. Jadi kode error sudah ada, jadi tinggal kita ngecek di bagian PCB inverternya. Nah, kemudian setelah kita cek di bagian PCB inverter, kita fokus kepada PCB-nya. Itu kalau misalkan error, itu pasti ada kedipan lampu LED ya. Jadi kedipan lampu LED ini akan muncul terus. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Dia akan muncul terus. Nah, kita bisa hitung berapa kedipan lampu LED ya. Nah, karena di sini untuk kedipan lampu LED yang muncul itu sekitar 6 kali, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah muncul 6 kali, kita bisa cek di bagian diagram, yaitu di bagian atasnya ya, di atas modul PCB inverternya. Nah, di sini udah ada keterangan di mana LED kedua di sini sudah ada kode errornya. Yang pertama bisa kipasnya yang rusak, itu muncul kode error 6 kali. Kemudian jika terjadi kerusakan hal-hal yang lain seperti sensor, itu pasti muncul kedipan seperti ini, teman-teman ya. Jadi tinggal kalian lihat di bagian PCB inverternya muncul berapa kali ya. Nah, karena di sini untuk kedipan lampu LED di bagian PCB inverter ini menunjukkan 6 kali kedipan. Berarti di sini sudah betul bahwa dinamo kipasnya ini tidak berfungsi. Jadi yang perlu kita cek, yaitu yang perlu kita bongkar itu di bagian pintu atas, teman-teman ya. Nah, di sini di bagian pintu atas juga ada pengeblokan bunga es yang cukup banyak. Jadi di sini kita coba bongkar terlebih dahulu, kita cek secara fisik, teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba melakukan pembongkaran di bagian kipas ya. Nanti kita akan coba cek. Nah, di sini saya sarankan untuk mematikan kulkasnya karena ini dalam posisi hidup ya. Oke, di sini udah kelihatan untuk dinamo kipas. Nah, di sini udah saya lepas untuk dinamo kipas. Jadi di sini kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini di bagian bushing ataupun di bagian angkernya ini oblak seperti ini. Ini udah hal yang wajar menurut saya. Tapi ya nggak wajar-wajar banget ya, karena saya pernah melakukan pengerjaan untuk kulkas LG inverter ini baru 3 bulan. Ini udah mengalami kocak seperti ini. Nah, setelah saya pelajari kenapa bisa terjadi seperti ini dinamonya terlalu kecil. Ini menurut saya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan salah ya kalian bisa koreksi. Dinamonya terlalu kecil untuk beban yang diputar, itu baling-balingnya terlalu besar, teman-teman ya, sehingga bushingnya ini cepat kalah. Jadi angkernya itu cepat oblak sehingga menyebabkan kerusakan di bagian dinamonya. Sebenarnya untuk dinamo di sini nggak rusak ya, hanya di bagian bushingnya ataupun di bagian angkernya aja, teman-teman ya, yang rusak. Nah, karena di sini untuk pergantian untuk bushing itu susah sekali ya. Jadi harus merusak tempat dudukannya. Jadi ini harus kita belikan aja. Nah, kemudian untuk harga dari kipas ini bervariasi juga, teman-teman. Ada yang jual 300, ada juga yang ya berapalah, saya kurang paham juga. Tapi ada kok yang murah-murah, teman-teman ya. Itu pernah ada pengaduan kepada saya, itu mengganti dinamo kipas untuk kulkas LG inverter ini dengan harga yang cukup lumayan ya. Jadi dengan harga 900.000 itu udah
plus jasa atau apa gitu ya, di daerah Tangerang juga. Ini kok cukup mahal banget ya. Itu katanya orisinil ya, saya kurang paham juga, tapi ya kok mahal banget jadi gitu. Oke, di sini saya merekomendasikan untuk mengganti kipas yang model kecil seperti ini, kita mengganti model kipas yang fisiknya itu yang besar, yang kotak seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini tuh cukup kuat menurut saya, karena selama ini yang model lama kulkas LG inverter kipasnya nggak ada masalah. Nah, namun adanya beberapa bulan baru muncul yang model kecil seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan coba mengganti dengan dinamo kipas. Nah, kemarin ada juga yang bertanya apakah cocok dengan kulkas LG inverter ini. Semuanya cocok teman-teman ya, semuanya cocok meskipun tanpa harus menyamakan kode serinya. Ini cocok teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba pasang, kemudian nanti kita akan coba tes apakah kipasnya udah berputar atau tidak. Kemudian kita bisa cek juga apakah masih ada muncul kode error di bagian PCB-nya, teman-teman. Oke, jadi di sini udah kita pasang untuk dinamo kipas dan kita bisa cek ya apakah kipas ini udah berputar atau belum, apakah nanti muncul kode error atau tidak, cocok atau tidak ya. Sekarang saya akan coba buka pintu yang bawah supaya kipas ini berputar teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buka, kemudian tinggal kita lihat kipasnya di sini udah berputar ya. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk kipasnya sudah nggak goyang teman-teman ya, udah nggak goyang. Kemudian di sini kita bisa cek juga di bagian PCB inverternya. Apakah ada muncul kode error atau tidak teman-teman? Nah, di sini setelah kulkas sudah nyala, semuanya udah nyala, di sini sudah tidak ada kedipan lampu LED ataupun kode error yang muncul di bagian PCB-nya teman-teman ya. Jadi di sini kulkas ini udah selesai kita perbaiki teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.